Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu. Perkenalkan, saya Nuriati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1705 Batu Bintang, Kabupaten Padang Lawas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut beliau, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 konsep pendidikan yang telah diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah konsep merdeka belajar. Artinya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran sebaiknya didesain sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, kodrat, dan kebutuhan murid. Kemudian, mendesain dan mengaplikasikan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, sehingga murid terlibat langsung dalam pembelajaran. Menjadikan pendidikan dan pengajaran sebagai taman siswa, membuat anak merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian, konsep pemikiran yang kedua yaitu konsep penuntun. Artinya, seorang guru hanya bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh siswa. Kita sebagai guru diibaratkan sebagai petani. Petani menyebarkan benih-benih padi. Ia hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya padi, memperbaiki kondisi tanah, memupuk, dan membasmi hama. Namun, ia tidak bisa mengganti kodrat padi yang ditanam menjadi jagung. Begitu juga guru dan siswa. Artinya, siswa memiliki minat dan bakatnya sendiri. Kita sebagai guru dan orang tua tidak bisa memaksakan kehendak kita yang tidak sesuai dengan kodrat alam siswa. Kodrat alam dapat diartikan sebagai lingkungan di mana siswa itu berasal, yaitu karakter dan sifat dasar yang dimiliki anak yang tak boleh dilupakan oleh pendidik, bahwa beda anak, beda pula cara merawat dan memperlakukannya. Kita contohkan saja seperti padi. Jika kita menyebar benih padi, kita tidak bisa menginginkan hasilnya adalah jagung. Begitu juga dengan seorang anak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita yang tidak sesuai dengan bakat dan minat anak. Yang bisa kita lakukan hanya menuntun. Diumpamakan petani itu sebagai guru, benih sebagai murid, ladang sebagai sekolah. Kemudian, kita juga tidak bisa memaksakan kodrat yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman yang diartikan dalam pembelajaran, kita tidak bisa menerapkan gaya belajar kita zaman dahulu dengan gaya dan cara belajar anak zaman sekarang. Artinya, kita harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Tentunya dengan tidak meninggalkan norma-norma dan budaya bangsa. Dengan keterbukaan ini diharapkan nantinya anak didik kita bisa memantapkan diri dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Kemudian konsep pemikiran yang ketiga yaitu konsep trilogi pendidikan. Konsep ini sangat mahir di telinga kita, yaitu guru harus memiliki jiwa kepemimpinan
Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, ingarso sang tulodo, ing madya mangun karso, tuduri handayani. Yang artinya, kita sebagai seorang guru harus bisa memberi teladan dalam setiap perkataan kita dan setiap perbuatan kita, karena kita adalah contoh bagi anak didik kita. Kemudian, kita sebagai guru harus memberikan semangat bagi siswa untuk berkarya dan mengembangkan potensinya. Kita juga harus terus mendorong siswa ke arah yang baik.